السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Jamaah rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan, nikmat umur yang Allah masih berikan kepada kita. Semoga saja kesempatan masih bisa menjalani kehidupan di dunia ini, umur yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan dalam rangka beramal soleh, melakukan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah merupakan uswah dan qudwah bagi kita. Semoga saja kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnahnya, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, nasihat kita hari ini kita ambil dari surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, yaitu keinginan, cita-cita hamba Allah ketika menghadapi sakaratul maut. Jamaah rahimakumullah, ayat yang kita bacakan tadi yang terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwa secara khas ayat itu ditujukan kepada orang-orang kafir. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu apabila kematian datang kepada salah seorang di antara mereka. Maka apa yang mereka inginkan? Apa yang diharapkan oleh orang-orang kafir saat maut datang menjemput mereka? Allah berfirman, qal, dia berkata, rabbirji'un. Mereka orang-orang kafir saat datang kematian kepada mereka, keinginan mereka kepada Tuhan, kepada Allah tentunya, walaupun mereka tidak beriman, tapi di sana mereka mengharapkan ada Tuhan yang membantu mereka. Apa keinginan mereka? Rabbirji'un. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan hidup ke dunia kembali. Padahal mereka sudah hidup lebih daripada 10 tahun. Mereka sudah hidup lebih daripada 20 tahun. 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Mungkin di antara mereka berumur 100 tahun. Kenapa begitu lama mereka hidup di dunia? Mungkin juga dalam keadaan susah dan payah. Tapi ternyata di saat ajal menjemput mereka, keinginan mereka adalah balik lagi ke dunia. Ada apa? Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'alli a'malu salihan fima taraktu. Rupanya keinginan mereka untuk balik ke dunia tidak lain adalah karena mereka dulu itu kafir.
tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam kehidupannya setiap hari bolak-balik mereka melihat di hadapan mereka datang orang beriman. Disampaikan nilai-nilai kebenaran pada mereka agar mereka memeluk nilai keimanan, agar mereka berislam, beriman, taat kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ceramah-ceramah yang mereka dengar. Bahkan mereka melihat dengan kepala sendiri, dengan mata kepala sendiri kebenaran ada di hadapan mereka, yaitu dinul Islam. Tapi semua itu tidak mau mereka beriman karena ada kesombongan dalam hati mereka. Karena sombong itu adalah al-kibr batarul haqqi. Ciri khas orang sombong itu adalah menolak kebenaran. Kalau mereka kafir, mereka tidak mau beriman, tidak mau berislam. Kalaupun mereka orang beriman, kalau ada sombong dalam hatinya, tak mau menerima kebaikan. Batarul haqqi wa ghamtun nas, dan mereka menghina manusia. Tapi kesombongan dan kecongkakan mereka, akhirnya di saat sakaratul maut, di saat ajal menjemput mereka, di situ mereka tersadar. Di situ mereka insaf, tapi sudah terlambat. Kalau sudah ajal menjemputnya, itu adalah sudah dalam keadaan tidak lagi diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin beriman kepada Allah fima taraktu. Dulu lalai. Kemegahan, pangkat, jabatan, harta, tahta, semua yang mereka nikmati dalam perjalanan kehidupan dunia membuat mereka lalai untuk ingat kepada Allah, membuat mereka lupa untuk beriman kepada Allah. Mereka yang sudah beriman bisa jadi dalam arti yang lebih luas adalah lupa beramal soleh. Mereka yang sudah beramal soleh bisa jadi adalah kenapa amal solehnya sedikit? Kenapa amal solehnya itu sedikit? Tidak lebih banyak lagi. Jadi penyesalannya semakin bertingkat. Bagi mereka yang kafir, ingin balik ke dunia agar bisa memeluk dinul Islam. Dalam arti yang lebih luas, lebih am, bagi mereka yang sudah beriman, tapi tidak beramal soleh, ingin balik ke dunia agar beramal soleh. Bagi mereka yang sudah beramal soleh, tapi sedikit, ingin balik ke dunia agar beramal soleh lebih banyak lagi. Masya Allah, ini informasi yang luar biasa yang Allah sampaikan kepada kita. Tentunya bagi kita yang masih hidup di dunia ini. Fima taraktu, mereka itu dulu lalai. Coba rahimahullah. Apakah keinginan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan sebuah kalimat yang sangat tegas, kalla. Sekali-kali tidak. Keinginan mereka untuk balik ke dunia, keinginan mereka untuk beriman kepada Allah, keinginan mereka untuk beramal soleh, keinginan mereka untuk memperbanyak amal soleh, kalla, semua itu tidak akan mungkin lagi terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Di sini disebutkan bahwa bagi mereka orang kafir, sesungguhnya kalimat yang muncul dari mulut mereka adalah hanya sebagai dalih saja. Seandainya mereka diberikan umur panjang, mereka pun tidak akan beriman. Tidak akan beriman. Bisa saja karena kesombongan dan kecongkakan mereka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena mereka yang sudah menghadapi sakaratul maut, yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan pada para malaikat, maka mereka sudah memasuki alam barzakh. Apa itu barzakh? Alam pembatas. Alam pembatas antara dunia dengan akhirat. Di sana mereka menunggu sampai mereka nanti menuju ke padang mahsyar. Mereka dibangkitkan. Kemudian mereka ditimbangkan amalnya. Mereka nanti melalui sirat dan seterusnya. Dan keputusan terakhir mereka adalah apakah mereka masuk surga atau neraka. Intinya mereka menunggu. Dan di alam barzakh mereka pun mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Fir'aun dan CS-nya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Fir'aun dan CS-nya maksudnya adalah pengikut-pengikut Fir'aun. Orang-orang jahat yang mirip dengan Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal dan orang-orang jahat lainnya. Ya, saat mereka di alam barzakh, maka di hadapan mereka dinampakkan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya.
Setiap pagi dan setiap sore dinampakkan tempat tinggal mereka adalah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka yang beriman pada Allah, dalam sebuah hadis sahih disebutkan, saat mereka berada di alam barzakh, akan datang pendamping yang luar biasa kepada mereka. Dengan wajah yang sangat tampan, dengan baju yang sangat bagus, dengan harum yang semerbak. Sehingga orang yang berada di alam barzakh ini pun bertanya, "Man anta?" Maka pendamping ini pun berkata, "Ana amaluka salih." Aku adalah jelmaan amal solehmu. Lelah, letih, payah kita beramal soleh selama hidup di dunia. Membaca Al-Quran. Setiap hari 5 juz, 10 juz. Menghafalnya, mentadabburinya, mengamalkannya. Dan mempertahankan di saat ada orang menginjak-injak Al-Quran. Menghina Al-Quran. Bersedekah, berinfak, silaturahim. Berbagai macam amal-amal soleh yang kita lakukan. Berusaha untuk selalu senantiasa salat tepat waktu. Berjamaah 5 waktu. Ini berat. Berat sekali. Dan bahkan tidak ada di antara mereka menunggu waktu salatnya luar biasa lagi. Menunggu waktu salat. Mereka bangun di tengah malam. Mereka menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Mereka yang diberikan pangkat dan jabatan. Ternyata pangkat dan jabatan tersebut digunakan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lelah, letih dan payahnya mereka beramal soleh selama hidup di dunia. Maka di akhirat nantinya Allah sediakan balasan yang luar biasa kepada mereka. Salah satunya di alam barzakh adalah Allah berikan pendamping dengan wajah yang sangat luar biasa hebatnya, dengan baju yang bagusnya, dengan harum dan semerbak. Itu merupakan adalah bentuk jelmaan amal soleh kita. Kalaulah yang itu Allah berikan saat kita berada di alam barzakh, maka tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak mau beramal soleh. Hari ini, jangankan 1 jam, jangankan 1 hari, apalagi bertahun-tahun, didampingi oleh orang yang na'udzubillah min dzalik, yang baunya sangat busuk, wajahnya sangat buruk, dengan penampilan yang luar biasa, tentu kita tidak inginkan. Inilah jelmaan selanjutnya dalam sambungan hadis ini. Sementara mereka-mereka yang beramal jahat, sebaliknya pendamping mereka dengan wajah yang sangat buruk dan bau yang sangat busuk dan baju yang sangat jelek, dan dia pun bertanya, "Man anta?" "Ana amalukal khabith." Aku adalah jelmaan amal jahatmu. Jamaah rahimakumullah, di hadapan kita lebih kurang 15 hari lagi ke depan, bulan Ramadan akan datang menyapa kita. Mudah-mudahan semua keutamaan bulan Ramadan, semua fadilah bulan Ramadan bisa kita lakukan nantinya ketika kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Dan ini tentunya diawali dan dimulai dari kesiapan kita mempersiapkan diri. Di bulan Sya'ban, di pertengahan dan akhir-akhir bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita untuk bertobat kepada Allah dari segala khilaf dan dosa kita. Mudah-mudahan Allah meringankan tangan kita senantiasa berinfak dan bersedekah. Allah ringankan lisan kita senantiasa basah dengan zikrullah dan membaca Al-Quran. Allah mudahkan fikir kita untuk mentadabburkan nilai-nilai kebenaran. Allah mudahkan, ringankan kaki kita senantiasa melangkah ke tempat-tempat yang benar. Allah kuatkan iman kita. Semoga masuknya bulan suci Ramadan nanti kita menjadi orang-orang yang terbaik. Dan akhir Ramadan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan renungan singkat surat Al-Mu'minun ayat 99 ini dan 100 menjadi renungan kita. Janganlah kita menjadi orang-orang yang menyesal saat menghadapi sakaratul maut, tapi jadilah orang-orang yang berbahagia dengan janji Allah dan Rasulnya, dengan nikmat saat menghadapi di alam barzakhnya, dan semoga kelak kita mendapatkan surga Jannatun Na'im. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.